Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Miss Meta ya. Jangan bosan-bosan dengan Miss Meta ya. Miss Meta berharap kalian tetap semangat dan tetap sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 Bahasa Indonesia dengan judul teks media cetak. Sebelumnya, apa sih media cetak itu? Media cetak adalah sebuah media yang menyampaikan informasi secara tertulis yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Pada media cetak mengandung berbagai informasi. Nah, contohnya media cetak itu apa saja sih? Ya, yang pertama ada koran, ada tabloid, ada majalah, ada poster, ada spanduk, ada baliho, dan lain sebagainya. Untuk dapat menjelaskan isi teks dalam media cetak, berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kalian pahami dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Next. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Di sini Miss Meta sudah menyediakan contoh bacaannya, judulnya memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya ada kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk sistem pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, Jacob Barrel, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang membuat masakan terasa lebih lezat. Contoh makanan yang dapat digunakan dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Selain pizza, teknik masak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran teksturnya yang menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan yang lebih renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Next, di sini peta konsepnya. Judulnya memasak dengan teknik wood fire. Di sini Miss Meta ambil untuk paragraf yang pertama mengenai pengertian wood fire, paragraf keduanya mengenai kelebihan wood fire, dan paragraf ketiganya contoh makanan dari yang dapat digunakan untuk wood fire. Nah, pengertian dari wood fire adalah wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar dan menggunakan bahan bakar kayu. Kelebihan wood fire, yang pertama aroma makanan terasa lebih lezat, khas, dan wangi. Yang kedua, kematangan makanan yang membuat masakan terasa lebih lezat. Untuk contoh makanannya, di sini ada pizza, sayuran segar, dan seafood. Selanjutnya, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kalian gunakan saat membuat kesimpulan. Next, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran di setiap paragraf, kalian dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Di sini ada contoh
paragraf. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, untuk kalimat utamanya di sini adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Untuk pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Next, membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Yang pertama, bagian pertama. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kalian perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kalian juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kalian dapat membuat diagramnya. Di sini Miss Meta sudah menyediakan contoh bacaannya dengan judul Tungku Jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama Tungku Jimat. Tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Nah, di sini untuk pokok pikiran paragraf yang pertama itu tungku jimat buatan Supriyanto. Untuk pertanyaannya, apa kepanjangan dari kata jimat? Jawabannya energi hemat. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang membuat tungku jimat? Jawabannya adalah Supriyanto. Untuk pokok pikiran paragraf yang kedua itu efisiensi pembakaran tungku jimat. Pertanyaannya, mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Jawabannya, teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Jawabannya, suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Berdasarkan pokok pikiran dan pertanyaan yang disusun seperti di atas, kalian dapat membuat diagram untuk memudahkan menarik kesimpulan. Nah, di sini, perhatikan contoh diagram berikut, judulnya tungku jimat. Untuk paragraf yang pertama, tungku jimat itu kan dibuat oleh Supriyanto. Dan singkatan dari tungku jimat adalah energi hemat. Untuk paragraf yang kedua, teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Kesimpulannya, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Next, membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram bagian kedua. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kalian dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Selanjutnya, membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kalian perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kalian juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kalian dapat membuat kesimpulan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Miss Meta mengucapkan terima kasih atas perhatian dari
kalian semua. Semoga pelajaran pada pagi hari ini kalian dapat pahami dan kalian dapat mengerti. Apabila kalian masih ada yang bingung, bisa langsung menghubungi Miss Meta atau Miss Yula. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Selamat pagi dan tetap semangat.